Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Mikel Arteta si paling banyak rencana. Granit Xhaka memberi pujian kepada manajer Arsenal Mikel Arteta. Persepak bola Swiss itu menilai Arteta memiliki banyak rencana bagi skuad The Gunners. Dia dianggap berhasil mengangkat prestasi Arsenal sejak mengisi kursi manajer tim pada Desember 2019. Dia mengakui ex-kapten Arsenal itu sebagai pelatih top yang fokus meluangkan waktu untuk ide-ide sepak bola. Dia selalu punya rencana A, B, bahkan rencana Z. Dia sepertinya cuma fokus ke sepak bola 24 jam sehari, kata Xhaka. Meski dikecam, Gary Neville bersikukuh Arsenal akan finish di bawah MU. Mantan kapten Manchester United yang kini jadi komentator Gary Neville menjadi salah satu yang masih ragu dengan peluang Arsenal. Ia sudah mengungkapkan keraguannya sejak sebelum duel Arsenal versus Manchester United dan kembali menegaskan hal itu meski mantan timnya takluk 2-3. Neville melihat Manchester City belum benar-benar menunjukkan kekuatannya, sementara Manchester United sudah jauh lebih baik daripada awal musim dan bakal menyalip Arsenal. Pandangannya ini sebelumnya sudah membuatnya dikecam para supporter Arsenal yang kemudian membuat petisi untuk Neville tak mengomentari laga klub London Utara tersebut. Madrid larang fans Atletico beli tiket di website El Real. Derby Madrid antara Real Madrid versus Atletico Madrid tersaji dalam perempat final Copa del Rey. Madrid selaku tuan rumah punya otoritas mengatur alokasi jumlah tiket pertandingan. Los Blancos hanya memberi jatah 334 kursi bagi fans Los Colchoneros dari kapasitas Santiago Bernabeu yang mencapai 81.044. Real Madrid tidak ingin fans Atletico Madrid mendapat tiket di luar jumlah kuota yang diberikan. Larangan membeli tiket di website resmi Real diberlakukan. Pihak panitia juga akan menindak supporter Los Rojiblancos yang mendapat tiket di luar area khusus tim tamu. Real Madrid ogah perang harga, Liverpool pede dapatkan Jude Bellingham. Liverpool disebut masih ada di posisi terdepan dalam pemburuan gelandang muda berbakat Inggris Jude Bellingham. Reds boleh percaya diri bisa mengalahkan Real Madrid. Memang sempat muncul gosip bahwa Dortmund akan memasang harga tinggi untuk Bellingham. Liverpool mungkin harus terlibat perang harga dengan klub lain. Namun analis Sky Sport, Sol Hekol, yakin situasinya tidak demikian. Saya rasa dana belanja Real Madrid di bursa transfer tidak lantas lebih besar daripada Liverpool. Dari apa yang saya amati, Liverpool adalah tujuan yang paling mungkin untuk Bellingham, kata Solhekol. Tak kebobolan dalam 10 laga berturut-turut, Nick Pope diklaim sebagai kiper terbaik di dunia. Nick Pope jadi salah satu alasan gawang Newcastle tidak kebobolan dalam 10 laga beruntun di semua kompetisi. Rekan satu timnya Bruno Guimaraes sampai mengklaim Pope sebagai kiper terbaik di dunia saat ini. Gawang Newcastle belum pernah kebobolan dalam 10 laga terakhir. Kemampuan Pope itu pun sudah teruji melawan tim-tim besar. Newcastle mampu menahan imbang Arsenal dan menang atas Chelsea. Saya ingin berterima kasih kepada Nick Pope, dia sangat brilian untuk kami. Dia adalah kiper terbaik di dunia, kata Guimaraes. Proyek Amerikanisasi Leeds United. Leeds United sangat kental dengan nuansa Amerika Serikat pada musim 2022-2023 sebab sejak ditunjuk sebagai manajer, Jesse Marsch seolah ingin melakukan Amerikanisasi di klub Premier League tersebut. Maka ini akan menjadi bagian dari proyek Amerikanisasi yang diusung Marsch di Leeds United. Sebelumnya sudah ada 2 pemain asal Amerika di skuad Leeds. Marsch sendiri juga berasal dari Amerika Serikat. Jika mereka ini datang, maka Leeds akan punya trio Amerika Serikat di lini tengah.
Newcastle United, klub dengan pertahanan terbaik di Premier League. Newcastle tampil menjanjikan di Premier League musim 2022-2023 hingga pekan ke-21. The Magpies bahkan tercatat sebagai klub dengan lini pertahanan terbaik di Premier League. Howe membangun Newcastle dengan fondasi lini belakang yang solid. Dia punya 4 pemain belakang yang tangguh. Newcastle kebobolan 5 gol lebih sedikit dari Arsenal, sang pemuncak klasemen. Sementara jika dibandingkan dengan juara bertahan Manchester City, Newcastle kebobolan 9 gol lebih sedikit. Jurgen Klopp, saya masih di sini karena Liverpool perlu pembaruan. Seiring memburuknya prestasi Liverpool, kelangsungan karir Jurgen Klopp sebagai pelatih pun turut dipertanyakan. Padahal Klopp masih terikat kontrak hingga 2026 setelah menandatangani perpanjangan pada April 2022. Pelatih asal Jerman itu tidak khawatir dengan masa depannya di Anfield. Jurgen Klopp menilai keputusannya bertahan penting untuk proses pembangunan Liverpool. Hasil yang diraih Mohamed Salah dan kawan-kawan saat ini pun dianggap Klopp bukan masalah besar karena hanya berupa halangan jangka pendek. Usai Frank Lampard, manajer ikonik siap jadi juru selamat Everton. Lampard sudah dipecat Everton dan bursa manajer baru untuk Merseyside biru cukup menarik. Kini sejumlah nama mencuat untuk jadi suksesor Lampard dan yang menarik adalah kemunculan nama Marcelo Bielsa dalam bursa. Bielsa merupakan manajer ikonik, mentor dari banyak manajer hebat dunia, termasuk Pep Guardiola. Sebelumnya Bielsa sukses membawa Leeds United promosi. Farhad Moshiri selaku pimpinan Everton sudah menggelar pertemuan dengan manajer asal Argentina tersebut dan menjadikan dia sebagai pilihan utama. Erik ten Hag bicara soal kontrak baru Marcus Rashford di Manchester United. Erik ten Hag menyebut Manchester United sebagai tempat ideal untuk Marcus Rashford melanjutkan karir, sembari mengkonfirmasi pihak klub tengah mengupayakan kontrak baru untuknya. Kontrak Rashford sejatinya berakhir pada Juni 2023, namun Setan Merah telah mengaktifkan opsi perpanjangan otomatis setahun lainnya pada akhir tahun lalu, sehingga sang penyerang masih akan bertahan di klub setidaknya selama 1,5 tahun. Saya pikir dia tahu itu, tetapi jelas dia penting bagi kami dan jika kami ingin mendapatkan kesuksesan yang kami inginkan, kami membutuhkannya, ujar Ten Hag. Milan diajar Lazio, selamat tinggal Scudetto. Milan berkunjung ke markas Lazio pada pekan ke-19 Serie A 2022-2023. Bermain di Olimpico, Rossoneri diajar dengan skor yang cukup telak yaitu 4-0. Dengan kekalahan ini, Milan gagal memangkas jarak dengan Napoli. Mereka sekarang sudah tertinggal 12 poin dari sang pemuncak klasemen. Pioli pun mengajak timnya untuk terus bekerja keras. Kami harus kembali bermain dengan cara yang kami tahu, itu harus menjadi tujuan dan kami harus melakukannya sesegera mungkin. Saya akan mencoba untuk berbicara lebih sedikit dan bekerja lebih keras, kata Pioli. Juventus berencana perpanjang kontrak Massimiliano Allegri hingga 2027. Massimiliano Allegri semakin menjadi satu-satunya figur berpengaruh di Juventus usai klub dijatuhi hukuman penalti 15 poin. Juventus mulai memikirkan untuk perpanjang kontrak Massimiliano Allegri. Menurut La Gazzetta dello Sport, pemilik klub John Elkann yakin Agnelli dapat membantu mengarahkan mereka ke masa depan dan siap memperpanjang kontraknya saat ini hingga Juni 2027. Ini sudah menjadi periode kedua Allegri di Turin setelah memenangkan 5 gelar Serie A secara beruntun dari 2014 hingga 2019. Leeds United buka pembicaraan dengan Juventus untuk Weston McKennie. Gianluca Di Marzio mewartakan bahwa Leeds United telah mendekati Juventus untuk mendiskusikan kemungkinan menggait Weston McKennie pada Januari ini. Ex-gelandang Schalke 04 itu akan bekerja sama dengan kompatriotnya Jesse Marsch yang melatih The Whites dan tahu betul kualitasnya. Bursa transfer Januari akan segera ditutup dalam sepekan dan McKennie diharapkan bisa tersedia dalam laga Premier League berikutnya kontra Nottingham Forest yang menjadi sangat penting untuk dimenangkan mengingat mereka juga merupakan rival di papan bawah.
kalahkan Southampton, Eddie Howe sebut posisi Newcastle belum aman. Newcastle United meraih hasil memuaskan pada leg pertama babak semifinal Piala Liga Inggris yang digelar di markas Southampton. Pada pertandingan tersebut, The Magpies meraih kemenangan dengan skor 1-0. Newcastle hanya membutuhkan hasil imbang untuk bisa melangkah ke babak final. Eddie Howe menyambut baik kemenangan tersebut dan memuji para pemainnya. Namun sang manajer mengingatkan bahwa posisi timnya belum aman, akan tetapi dengan dukungan penuh para penggemar The Toon Army di leg kedua nanti, dirinya yakin mereka akan lolos ke laga puncak. Pep Guardiola tak tutup kemungkinan cadangkan Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne di sepanjang musim ini menjadi andalan Manchester City sebagai motor serangan tim. Bahkan perannya di lini tengah City nyaris tak tergantikan. Meski demikian, Pep Guardiola menyadari bahwa ketatnya jadwal pertandingan yang harus dihadapi oleh timnya membuat para pemain City memiliki resiko untuk dibekap cedera. Bukan hanya itu, Guardiola juga mengaku mungkin saja De Bruyne tidak akan cocok dengan skema yang diterapkan olehnya dalam satu pertandingan. Untuk itu, Guardiola tak menutup kemungkinan untuk merotasi sang pemain. Selamat tinggal Glazer, Manchester United akan dijual penuh. Keluarga Glazer dilaporkan siap menjual seluruh saham mereka di Manchester United ketimbang sebagian saja. Harga yang diminta keluarga Glazer diketahui sekitar 8 miliar pound sterling. Grup kepemilikan baru manapun akan mewarisi klub yang sekarang jauh dari era keemasan Sir Alex Ferguson, tetapi mungkin kembali ke jalur yang lebih bagus di bawah asuhan Erik ten Hag. United merupakan salah satu tim dengan dukungan terbaik di dunia dan akan membawa peluang komersial besar-besaran kepada penawar yang menang. Harry Redknapp puji penampilan apik Marcus Rashford di musim ini. Mantan manajer Tottenham Hotspur Harry Redknapp memberikan pujian bagi penampilan apik yang ditunjukkan oleh Marcus Rashford di Manchester United. Redknapp menyebut Rashford telah menunjukkan perkembangan yang sesuai dengan harapan. Hingga saat ini dia tercatat sudah mengemas 17 gol bagi The Red Devils. Hal itu membuat Rashford menjadi pemain MU yang paling subur. Sungguh luar biasa melihat dia bisa tampil seperti ini. Dia berkembang menjadi pemain yang seperti kita semua pikirkan, ujar Redknapp. Ryan Gravenberch tak bakal cabut dari Bayern di musim dingin 2023. Pemain asal Belanda Ryan Gravenberch menjalani musim perdana yang kurang memuaskan dari Bayern Munich setelah direkrut dari Ajax Amsterdam pada bursa transfer musim panas tahun 2022 yang lalu. Oleh sebab itu, pada musim dingin kali ini sempat muncul laporan bahwa Gravenberch bisa meninggalkan Bayern Munich ke klub lain dengan status sebagai pemain pinjaman. Akan tetapi, rumor itu kemudian dibantah oleh Sport One dan memastikan bahwa Gravenberch tidak akan hengkang, karena Bayern tetap percaya dengan kemampuan gelandang mudanya tersebut. Messi ragu tanda tangani kontrak baru dengan PSG. Kesepakatan kontrak Messi saat ini di Parc des Princes berakhir pada musim panas dan belum ada kemajuan dalam pembicaraan perpanjangan. Dengan mengingat hal itu, Messi diduga semakin khawatir dengan masa depannya di Paris dan sedang mempertimbangkan masa depannya di Prancis. Mantan klubnya Barcelona telah muncul sebagai calon terdepan untuk mendaratkannya. Barcelona dikenal sebagai rumah pemain Argentina itu selama lebih dari 1 dekade dan itu bisa menjadi faktor pendorong bagi sang penyerang untuk kembali ke Spanyol. Al Nassr yakin Cristiano Ronaldo akan akhiri karir di Arab Saudi. Cristiano Ronaldo bergabung dengan klub Arab Saudi dengan kontrak raksasa senilai 175 juta pound sterling per tahun. Setelah keluar dari Manchester United, pejabat klub percaya Al Nassr akan menjadi perhentian karir terakhirnya. Sumber dekat klub bahkan mengatakan bahwa klub tidak mengesampingkan perpanjangan kontrak jika dia ingin terus bermain melewati 2025. Waktu sang striker di Arab Saudi juga bisa memberi dampak di luar lapangan. Menurut ESPN, CR7 tiba di klub dengan daftar fantastis terbaik setelah sebelumnya mengkritik fasilitas United. Dan itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!